berapa buku polis? Iya, dia memang harus ada dapat buku. Misalnya kayak kakak pergi ke bank, kakak buka buku rekening, dapat bukunya tidak? Dapat. Ke koperasi juga begitu dapat. Nah, sama halnya dengan ini. Nanti akan dapat buku polisnya seperti itu. Setelah kita bikin proposal. Ya, setelah kita bikin proposalnya, setelah kita kirim semua berkas-berkasnya ke pusat, otomatis dari pusat sana kirim ke Kupang dulu. Setelah pimpinannya kita tanda tangan form penerimaan polis, nah pada saat itu kan otomatis mereka kirim balik nih ke pusat sana. Nah pada saat itu fee kalian langsung masuk dalam buku rekening. Setelah masuk bulan berikutnya seperti yang tanggal itu fee-nya masuk. Pokoknya di mana saat nasabahnya bayar dan lancar, di situ kalian lancar mendapatkan kalian punya komisi. Jadi saya jelaskan kalian ya, jangan pernah pertama-tama menjelaskan kepada nasabah atau menawarkan kepada nasabah kita dengan premi yang kecil. Jangan kalian bilang 300.000 masuk saja, tidak apa-apa, masuk saja. Kan komisi kalian kecil. Betul tidak? Cobalah kalian berani untuk menjelaskan premi itu tuh yang besar. 500, 600. Karena kadang kalau 300.000, karena mereka namanya kita orang Flores, ada yang lebih kecil lagi tidak? Nah, apa yang kalian jawab nanti? Kalau yang 500, 600.000 mereka tawarkan lagi, otomatis kalian bisa tawarkan yang 500.000. Kalian kalikan saja. Intinya kalian lihat, oh ternyata kalau mampunya nasabah kita mampunya seperti ini saja, premi setiap bulannya seperti ini saja. Oh ya, biar sudah, tidak apa-apa. Premi kecil. Kalian jangan hanya pikirkan kepentingan nasabah saja, kalian juga pikirkan kalian punya komisi. Berapa yang kalian dapatkan? Seperti itu. Sudah. Oh ya, berarti misalkan setiap bulan itu pembayaran dari nasabahnya itu, nabung dari nasabah itu potong langsung dari rekening mereka yang tertera di situ atau gimana? Iya sayang, betul. Nanti dua ya. Kalau seandainya hanya awal saja yang kita pegang uang nasabahnya, setelah bulan kedua itu langsung pemotongan secara langsung dalam buku rekeningnya nasabah kita. Seperti itu. Misalkan 2 bulan dia tidak ada uang di rekening, itu gimana? Masih adakah denda atau gimana? Oh ya, jadi untuk produk ini, untuk masa aktifnya buku polis itu selama 1 bulan. Nanti akan ada SMS masuk. Misalnya kalau seandainya itu Tempo, langsung ada SMS masuk untuk memberitahukan kepada kita informasi bahwa dana kalian harus sediakan dalam buku rekening karena ada pendebitan otomatis dalam untuk tabungan asuransi ini dengan nomor polis kita sekian. Nah, kalau seandainya tidak ada, setelah lewat dari 1 bulan, polis kalian lapse otomatis. Nah, kalau seandainya sudah lapse, ada SMS masuk bilang polis Anda lapse. Nah, kalau katakan lapse, otomatis polisnya mati. Ya, bukan hangus sayang. Untuk mengaktifkannya saja, untuk mengaktifkan bisa, tapi kalian harus bayar semua premi tunggakan itu. Baru bisa untuk aktifkan kembali. Kalau seperti itu. Misalkan kita dapat nasabah, terus nasabahnya itu belum ada rekening dan tidak mau buat rekening, adakah maksudnya kan jadi dari kita begitu? Oh, oke. Jadi saya kerjasama dengan BRI. Jadi namanya kita di sini kan kebanyakan mau menggunakan rekening BRI, betul tidak? Karena ATM sekarang kan sudah ada di kampung-kampung juga toh. Nah, jadi nanti saya bisa bantu untuk pembukaan buku rekening itu. Jadi nasabah kita tidak perlu ke kota atau tidak perlu ke kantornya BRI lagi antrian lama-lama, tidak perlu lagi. Nanti tinggal kirim foto KTP-nya ke saya. Untuk awalnya ini 25.000 juga masih bisa untuk masuk buku rekening itu tuh, buka buku rekening BRI itu tuh. Jadi nanti tinggal kirim persyaratan itu KTP bersangkutan nama nasabah itu, nama ibu kandung dengan uang 25.000 itu. Nanti setelah beres semua baru kita kirim ke nasabah ini punya. Sudah. Nah. Di mana? Oh, pergi setelah apa ini? Oh, pergi sah. Oh, oke. Jadi setelah itu kita turun lagi. Oh, itu di situ kalian bisa lihat asuransi tambahan rider. Nah, itu nanti langsung satu paket tergantung dari si calon nasabahnya kita. Apakah mau ada manfaat tambahan rider? Mungkin untuk ada kesehatan punya,
Itu nanti akan dijelaskan nanti untuk manfaat tambahan rider ini. Mungkin nanti kita punya tim training akan turun lagi nanti supaya bisa menjelaskan sedetail mungkin kepada kalian. Ini saya hanya menjelaskan supaya kalian bisa berjualan, supaya kalian bisa mendapatkan kode agent dengan kartu AAJ itu. Nah, terus di bawah ketentuan, yang itu yang harus kalian hafal baik-baik. Untuk ketentuan itu usia tertanggung 15 hari sampai 60 tahun. Usia masuk pemegang polis 17 tahun sampai 85 tahun. Nah, masa asuransi hingga tertanggung berusia 80 tahun. Nah, itu yang penting. Jadi, yang berusia 80 tahun itu misalnya nasabah kita masuk dengan usia 50 tahun. Contoh, tabungannya kita kan 5 tahun. Otomatis pada saat nasabah kita usia 55 tahun, habis kan? Tapi nasabah kita dilindungi hingga berusia 80 tahun di situ. Jadi misalnya setelah habis masa kontrak 5 tahun, nasabahnya bilang, saya mau ambil uang investasinya saya. Nah, jadi kita bilang oke, bisa. Setelah kita berikan nilai investasinya, kita informasikan kepada nasabahnya. Kalau Bapak Ibu, kalau seandainya kalian ambil semua nilai investasinya, otomatis kita putus hubungan. Tidak ada kerjasama lagi antara si perusahaan dengan si calon nasabah. Kita putus hubungan. Apabila si nasabah terjadi resiko, nasabah tidak akan mendapatkan uang pertanggungan. Karena kita sudah putus kontrak. Jadi kita sarankan untuk simpan uang minimal 1 juta atau 2 juta. Karena pada saat itu uang yang kita simpan ini kan kita sudah tidak membayar lagi toh, karena sudah habis masa kontrak. Nah, uang yang ada 1 juta atau 2 juta ini nanti akan kita bungakan kembali tanpa nasabah harus membayar. Nasabah stop bayar, uang yang sisa itu tuh kita bungakan kembali. Seperti itu. Jadi kita sarankan nasabah untuk jangan mengambil semua uangnya. Kalau diambil semua, putus kontrak. Habis. Dan biasanya setelah habis 5 tahun si nasabah ambil nilai investasinya kan. Nah, misal contohnya nilai investasinya di dalam dia premi 300.000, nilai investasinya di dalam mungkin 12 juta. Dengan pada saat awal kontrak uang pertanggungannya 50 juta. Nah, pada saat tahun ke-6 setelah habis masa kontrak, si nasabah tersebut ambil nilai investasinya yang 12 juta ini. Kan? Berjalannya waktu, tiba-tiba si nasabah kita tutup usia. Tutup usia hitung-hitunglah ya sekitar umur sekarang sih, sekitar 62 atau 65 tahun. Tiba-tiba si nasabah kita tutup usia. Nah, kalian pikir apa yang nasabah dapatkan? Atau ahli waris dapatkan? Ahli waris akan mendapatkan yang 12 juta yang pernah diterima oleh nasabah setelah habis masa kontrak itu tadi, yang 12 juta yang nasabah dapatkan, itu kita akan kembalikan 100% uang pertanggungan plus nilai investasinya. Yang artinya uang pertanggungan yang 50 juta tadi yang ada di proposal itu ahli waris dapat, terus 12 juta yang sudah pernah dikasih ke nasabah setelah habis masa kontrak 5 tahun itu nilai investasinya akan kita berikan lagi kepada si ahli waris. Otomatis ahli waris mendapatkan 65 juta. Sudah mengerti? Ya, seperti itu dia. Nah, jadi untuk tabungan yang ini ya, biasanya si nasabah akan bertanya, pertama, ada bunga tidak? Itu yang sering saya dapat di saat saya tawarkan kepada nasabah. Jawab saja, bunga ada. Tapi kita bunganya tergantung dari suku bunga bank. Kadang rendah, kadang tinggi, kadang sedang. Jadi di sini kita tidak berjualan investasi, kita berjualan proteksi atau perlindungan. Seperti itu. Kami hanya memberikan kepastian tentang dana dukanya saja. Berapa nominal dana duka yang akan Bapak dapatkan apabila terjadi risiko. Kalau soal investasi atau bunganya, kami tidak bisa menjamin. Karena tergantung dari suku bunga bank. Sudah. Itu yang sering ditanya oleh calon-calon nasabah. Yang kedua, biasanya mereka akan tanya, kira-kira pada saat habis 5 tahun, berapa uang yang kami dapatkan? Biasanya seperti itu. Nah, dijelaskan, dibalik lagi yang awalnya yang saya jelaskan. Bapak, Ibu, dari premi setiap bulan yang Bapak Ibu simpan, itu kita bagi duakan.
Pertama, ke perlindungan atau proteksi. Yang kedua, ke nilai investasi. Kita akan bagikan. Karena kita ini menjual perlindungan, bukan nilai investasi. Dan ini memang sudah satu paket, dia tidak bisa dipisahkan. Kalau bapak mama atau bapak ibu deal untuk masuk, otomatis deal untuk kita bagikan berapa persen ke perlindungan dan ke investasi. Seperti itu. Itu yang biasa dan sering sekali untuk tanya. Nasabah tanya. Percaya tidak percaya kalau misalnya kalian tawarkan kepada calon-calon nasabah, pasti pertanyaan itu yang akan disampaikan kepada mereka. Sudah. Nah, berikut yang biasa mereka tanya, kadang-kadang kami di luar nih, kami di Kalimantan biasanya. Kami di Kalimantan, kira-kira bagaimana? Nah, untuk sekarang Bapak Ibu, kita tidak pakai sistem yang namanya penagihan. Kita pakai auto debit saja. Hanya pada saat awal kontraknya saja. Di saat Bapak Ibu mau bergabung menjadi nasabahnya Sinarmas, di situ kita pegang uangnya. Nah, untuk pembayaran selanjutnya kita langsung pakai potong auto debit, potong otomatis dalam buku rekeningnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tidak lagi kirim uangnya ke kami. Langsung simpan saja uangnya dalam buku rekening. Tinggal setiap bulan pada saat jatuh tempo, tinggal ada pemotongan secara otomatis dalam buku rekening. Kadang-kadang tanya lagi, kami ini supaya kami bisa tahu nasabah kalau kami sudah jatuh tempo bagaimana Ibu? Bapak Ibu bisa download aplikasi M-Polis juga ada. Nah, biasanya di kampung kita mungkin kita menjelaskan M-Polis kepada mereka. Kadang-kadang di kota lah. Kalau di kota itu kita bisa jelaskan, kita punya aplikasi digital juga. M-Polis itu khusus untuk si calon nasabahnya kita, supaya mereka bisa lacak mereka punya polis sudah berapa. Kadang-kadang mereka bisa lacak investasinya mereka sudah berapa, uang pertanggungan mereka seperti apa. Itu nanti ada aplikasinya. Dan Bapak Ibu ada SMS masuk nanti sebelum 3 hari atau 4 hari sebelum jatuh tempo itu ada SMS banking masuk. Biasanya mereka akan menginformasikan bahwa Anda segera menyimpan dana sesuai dengan nominal premi yang kalian masuk awal itu di dalam buku rekening kalian. Nah, setelah ada pemotongan langsung secara otomatis dalam buku rekening, nanti akan ada SMS ucapan terima kasih. Seperti itu. Ada seperti itu. Nah, terus ada lagi. Untuk sekarang ini saya akan latih kalian untuk melakukan cara pembayaran itu yang per triwulan. Karena banyak kontes sekarang yang per triwulan. Kalau ada nasabah kalian yang pembayarannya mau yang bulanan, oke, tidak apa-apa. Tapi saya akan ajarkan kalian cara untuk menjelaskan kepada nasabah pembayaran itu pakai yang triwulan saja. Karena kontes-kontes untuk kalian bisa kayak pergi kick off, pergi ke luar negeri itu semuanya ada yang pakai triwulan sekarang. Jadi untuk cara pembayaran kita punya ada yang bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan sekaligus. Itu cara pembayarannya kita. Jadi kalau dapat nasabah yang maunya, biar kami maunya pembayaran setiap bulan saja sesuai dengan kami punya kemampuan setiap bulan saja. Nah, itu kita bisa pakai sistem pembayaran yang bulanan. Nah, kalau seandainya kalian mau untuk mendapatkan kontes, karena kontes kita ini bulan 4 ini selesai. Itu hanya mendapatkan 50 juta APE. Tadi tidak ada kasih ingat saya APE itu apa tadi. Kan? Jadi tunggu. Jadi untuk mendapatkan 50 juta APE ini, kalian harus mendapatkan nasabah supaya bisa ikut kontes ke Jakarta. Itu hanya 50 juta APE. Kalau premi 300.000, kalian cari 14 orang. Sebenarnya berlaku dari bulan Januari, tapi karena Januari sudah habis, Februari sampai bulan 4. Bulan 4 selesai, habis itu habis. Itu tinggal kita tahu, oh sekarang saya sudah mencapai berapa APE, sekarang saya sudah bisa mencapai berapa APE. Kalau seandainya sudah mencapai 50 juta APE, dia diberangkatkan ke Jakarta. Itu semua fasilitas ditanggung oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi untuk pembayaran yang triwulan, mungkin ada yang belum mengerti? Belum. Ya, saya jelaskan. Misalnya premi setiap bulannya 300.000, otomatis dia akan siapkan 900.000 untuk 3 bulan ke depan. 300.000. Misalnya bulan Januari, dia masuk di bulan Februari ini.
Berarti 900.000 ini terhitung untuk bulan Februari, Maret, April. Nah, di saat bulan Mei dia harus siapkan lagi 900.000 untuk terhitung 3 bulan ke depannya. Sudah. Nah, triwulan, semesteran juga begitu untuk 6 bulan ke depan. Seperti itu. Intinya dikalikan dengan premi yang ada, premi yang disetujui oleh calon nasabahnya kita. Sudah. Nah, untuk APE itu hitungannya premi yang disetahunkan. Yang artinya berapapun premi si nasabah dikalikan dengan 12 bulan. Itu yang dikatakan dengan APE. Contoh, preminya 300.000 kan? Premi 300.000, 300 dikali 12 3.600.000. Nah, 3.600.000 itulah yang dikatakan dengan APE. Total. Tidak, APE itu premi yang disetahunkan. Premi itu yang disetahunkan istilahnya premi dikali dengan 1 tahun itu. Seperti itu. Sudah. Nah, jadi 50 juta, supaya kalian bisa dapat 50 juta itu saya kalikan, itu ada 14 orang. Itu dan premi 300.000 saja, 14 orang. Premi 50 juta, APE 50 juta. Kalau seandainya nasabah kalian dapatkan premi 1 juta, kalian tinggal kalikan saja, otomatis 12 juta APE. Nah, tinggal kalian cari lagi berapa orang nasabah kalian untuk bisa mencapai 50 juta APE itu. Sudah. Mungkin ada yang belum mengerti soal APE? Sudah. APE itu premi yang disetahunkan. Sudah. APE itu premi yang disetahunkan. Nah, oke. Jadi kalian bisa balik lagi ke belakang, itu di situ juga kalian bisa lihat ilustrasi. Nah, kalian bisa baca-baca di situ nanti ya. Nah, kalian bisa baca-baca di situ. Nah, balik ke belakang, pengecualian klaim. Nah, pengecualian klaim ini yang artinya apabila si nasabah kita tutup usia, ya, nasabah kita harus memenuhi persyaratan yang ada. Misalnya, kalau seandainya dia tutup usia karena sakit dan setelah sakit dia tutup usia di rumah, itu kita harus minta surat keterangan dari RT RW setempat. Itu harus. Itu persyaratan supaya si ahli waris akan mendapatkan santunan dana dukanya itu. Kalau seandainya dia tutup usia di jalan raya, otomatis kita harus minta di kepolisian. Seperti itu. Terus, apabila mungkin dia ada meninggal terus bunuh diri. Kalau bunuh diri itu kan tutup usia atau kejadian yang disengaja. Dia tahu kalau seandainya dia bunuh diri dia akan mati. Dia tahu, tapi itu nanti dia tidak dapat dana dukanya. Tutup usia karena sesuatu hal yang kau tahu bahwa kau akan tutup usia nanti. Jangan sampai nanti dia tahu, saya punya uang di Sinar Masana itu ada 50 juta. Kalau saya meninggal ini, saya bunuh diri ini, nanti satu anak dapat 50 juta. Dia pikir dia anak akan dapat, tidak. Dia punya anak tidak akan dapat dana dukanya itu. Karena itu kejadian yang disengajai. Sudah. Terus jangan lupa disimpan baik-baik, informasikan kepada calon nasabah kita, disimpan baik-baik buku polisnya. Yang seperti ini. Karena tanpa buku polis ini, kalau seandainya tutup usia nasabah kita tutup usia, buku polis ini tidak ada, otomatis tidak bisa dicairkan uang pertanggungannya. Dan yang berhak untuk ambil uang pertanggungan itu hanya ahli waris saja. Ahli waris yang namanya ada di dalam buku polis. Nah, buku polis itu namanya ahli waris, ada buku polis itu kan kita ambil dari kartu keluarga toh. Nah, jadi yang bisa ambil uang pertanggungan itu hanya ahli waris saja. Dan bisa ambil nilai investasi itu hanya si calon nasabah saja. Kan? Nilai investasi itu kan akan didapatkan kecuali nasabahnya tidak terjadi resiko kan? Nah, otomatis nasabah kita masih hidup. Kalau seandainya mau ambil uang pertanggungan, hanya ahli waris saja yang bisa ambil uang pertanggungan. Dan namanya harus tertera dalam buku polis. Kadang, biasanya bisa juga, misalnya saya punya 2 anak, misalnya, contoh. Nah, uang pertanggungan itu misalnya 100 juta.
Saya bisa bagikan kepada dua anak saya ini 50%, 50%. Nah, mungkin saja antara anak saya dua orang ini, satu orang mungkin di Jakarta, satu orang yang di sini. Nah, pokoknya antara mereka dua ini saja yang bisa ambil dana dukanya ini. Hanya mereka dua saja, dan ambil itu sesuai dengan porsinya mereka. 50%, 50%, sisanya tinggal yang di sana saja yang ambil. Seperti itu. Tidak bisa kita yang lain ambil, tidak bisa. Kecuali ada apa namanya kita bilang surat wasiat kok apa kok begitu. Tapi itu sebenarnya tidak bisa, kita tidak bisa kasih itu. Kita bisa kasih kecuali nama yang ada di dalam buku polis. Kalau misalkan amit-amit duluan. Amit-amit. Maksudnya kan duluan yang ahli waris yang meninggal, gimana? Maksudnya apakah bisa ke orang Dapat. yang, Oh ya. adik atau kakak gitu? Oh ya. Yang pertama, kalau seandainya si ahli waris tutup usia, uang pertanggungan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ahli waris. Karena uang pertanggungan ini didapat kecuali tertanggung meninggal dunia. Tidak maksudnya saat tadi. Iya, saya mengerti. Jadi kalau seandainya si ahli waris tutup usia, itu nanti bisa diganti sesuai dengan nama yang ada dalam kartu keluarga. Seperti itu. Sudah. Bisa diganti. Keluarga cuma dua, Bagaimana? kartu keluarganya cuma dua, misalkan di dalam kartu keluarga itu ada yang Anak, pemohon bapak, sama satu ahli anak waris. itu aja. Terus ahli warisnya meninggal, terus pemohonnya cuma ada dua doang yang di dalam kartu. Oh ya, dalam kartu keluarga hanya 2 orang saja. Nah, itu nanti kakak kita akan minta dengan dia punya apa namanya, kayak satu berkas yang menyatakan mungkin ada, kan otomatis pada saat dia masuk bergabung kakak, kita akan tanya dulu. Kita akan tanya. Biasanya kan kita akan lihat di dalam kartu keluarga ini kan kalau seandainya ada 2, nah otomatis kita akan tanya, Bapak misalnya saja kalau seandainya Bapak sendiri tutup usia, nah atau si ahli waris ini tutup usia, nanti dananya ini nanti dikemanakan. Nanti itu kita akan buat dengan materai hitam di atas putih. Kita akan buat seperti itu. Kan tidak mungkin sinar mas yang dapat, iya kan? Kan tidak mungkin. Jadi kita harus minta hitam di atas putih, pernyataan yang menyatakan bahwa apabila si nasabah kita tutup usia, maka yang dapat ini hanya si A ini. Seperti itu. Sudah. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ada lagi? Sebelah sini hanya Esther saja yang tanya. Coba tanya lagi. Ayo, kalau yang mau tanya sudah. Sekitar jam ini berapa? Jam 1 ya kita selesai ya. Tidak apa-apa, tapi 1. Jam 1 kita selesai, ini sudah setengah 1. Oke, yang mau tanya sudah. Pembagian apa tadi ya? Pembagian dana dukanya. Iya, itu kan ada 2. Apa namanya? Pembagian apanya? Tunggu dulu. Pembagian apanya? Investasi. Dana APN-nya. Perlindungan. Bagaimana? Investasi sama perlindungan. Oh ya, Nah, itu Oke. investasi kan bagi 2 kan dari premi mereka setiap bulan. Iya, Misalkan 300.000. Itu persentasenya itu tuh kita sendiri yang apa namanya? Kita sendiri tentukan. Ya. Bukan dari itu ya. Iya kakak. Kita sendiri yang tentukan kepada nasabah itu berapa persen ke perlindungan, berapa persen ke investasi itu dari kita saja. Tapi kita harus konsultasi lagi dengan si calon nasabah itu kakak. Kita harus tanya, jangan sampai nanti ke depannya itu mereka akan kecewa nanti. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menjelaskan kepada si calon nasabahnya kita bahwa Bapak misalnya saja kita tidak pernah mendoakan, ya kan? Misalnya saja Bapak terjadi resiko kalau seandainya Bapak maunya ke nilai investasi yang lebih besar, karena nilai investasi ini kan kita masih pikir-pikir saja dulu, iya kan? Kan tergantung dari suku bunga bank. Nah, kalau seandainya Bapak lebih fokuskan ke nilai investasi, kalau seandainya sudah nilai investasi pada saat itu suku bunga bank pada saat itu tinggi, Bapak akan dapat tinggi. Kalau seandainya suku bunga banknya rendah, Bapak pasti akan dapat hanya sedikit saja. Lebih baiknya Bapak langsung ke perlindungan yang lebih besar saja. Mendingan ke perlindungan 70%, investasi 30%. Atau kita bisa tentukan sendiri, nasabah tahu apa. Betul tidak? Kita hanya membantu si nasabah saja.
Kita bagikan sendiri saja 70/30. Biasanya seperti itu. Admin di Kupang juga dia tidak pernah tanya lagi si nasabah. Biasanya itu 70/30, 80/30, 80 ke perlindungan, 20 ke nilai investasi. Karena kita ini menjual proteksi bukan nilai investasi. Seperti itu. Sudah? Nah, mau tanya-tanya sudah? Lagi berapa menit? Ada yang pojok sana tuh. Mau tanya-tanya sudah ini? Mau tanya-tanya sudah.